Setelah itu datanglah malaikat Jibril bersama malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di muka bumi ini. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, kau tunjuk mana bukit yang paling besar, akan kutimpakan pada mereka." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam mengingat sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema yang akan kita bahas saat ini adalah Taif atau kota Taif. Suatu hari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Apakah ada hari yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa perang Uhud, peristiwa perang Uhud adalah hal yang menyedihkan bagi Rasulullah SAW karena 70 sahabatnya syahid di waktu itu, termasuk pamannya Sayyidina Hamzah. Jadi Siti Aisyah bertanya, apakah ada hari yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Maka Rasulullah SAW menjawab, peristiwa Taif adalah berat bagiku, wahai istriku. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Taif merupakan tempat yang sangat bersejarah dalam perkembangan agama Islam dan jaraknya tidak jauh dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, sekitar 80 km. Taif merupakan target Rasulullah SAW ketika melihat kota Mekah sudah tak ada gunanya lagi. Karena ketika Rasulullah SAW dakwah di kota Mekah, bertahun-tahun hanya 153 orang yang masuk Islam dan 83 hijrah ke Habsah bersama Ja'far dan 70 lainnya bersama Rasulullah di kota Mekah. Maka di sisi lain, karena sulitnya orang masuk Islam pada waktu itu, siksaan dan gangguan orang kafir Quraisy menjadi-jadi setelah meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Maka Rasulullah SAW ingin mengembangkan dakwahnya, mencoba ke wilayah lain. Dan wilayah yang tepat pada saat itu adalah kota Taif karena jaraknya tidak jauh dari kota suci Mekah. Setelah itu Rasulullah SAW pergi ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Pada waktu itu malam, terjadi pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Rasulullah pergi ke kota Taif. Ketika sampai di Taif, Rasulullah menemui 3 seorang pemimpin, seorang ketua suku yang ada di kota Taif. Rasulullah mengajak pada mereka semua untuk menyembah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Mereka semua menolak. Mereka semua menolak ajakan Rasulullah SAW. Bahkan mereka menghina, menghujat Rasulullah. "Engkau pendusta, engkau pembohong, engkau tukang sihir." Bukan hanya itu, bahkan mereka merintahkan semua penduduk Taif, anak mereka semua kumpulkan untuk melempari Rasulullah SAW. Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dilempari tulang unta, sampai kaki Rasulullah berlumuran darah. Setelah itu Rasulullah bersembunyi di balik bukit. Beliau mengangkat tangannya, "Ilaika ashku di'fa quwwati." Hanya kepada Engkau ya Allah aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'anin nas, aku hina di tengah mereka, ya arhamar rahimin. Ila man takiluni, am ila qaribin yu'zini, am ila ba'idin yu'jimuni, fa ana radin ma lam taghdab alayya. Ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dihujat, saya dimaki, kemana lagi engkau antarkan saya? Am ila qaribin yu'zini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan di situ saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'jimuni, atau ke tempat yang jauh yang harus saya tempuh tapi di situ lagi saya akan dihinakan. Fa ana radin, saya ridha ya Allah, ma lam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Kan tersah mengalir di lisan beliau. Beliau dicaci, beliau dilempari batu. Radin ma lam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Setelah itu datanglah malaikat Jibril bersama malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di muka bumi ini. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, kau tunjuk mana bukit yang paling besar, akan kutimpakan pada mereka penduduk Taif." Hati yang luka bakalan marah.
dan kecewa. Tapi itu tidak terjadi pada Rasulullah SAW. Lalu apa jawaban Rasulullah? Jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka melakukan ini semua karena mereka tidak tahu. Rasulullah SAW memaafkan penduduk Taif. Bahkan beliau mendoakan, arju ayyahrijamlahu min aslabihim man ibudullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan dari anak cucu mereka seseorang yang akan menyembah kepada Engkau dan tidak ada satupun yang akan menyekutukan Engkau di muka bumi ini. Ini akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang mengikuti akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Setelah itu beliau pulang dari kota Taif. 10 hari beliau di kota Taif. Beliau pulang ke kota Mekah. Lalu beliau istirahat di bawah pohon milik Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini termasuk orang yang nanti akan menjadi korban pertama ketika perang Badar. Utbah dan Syaibah ini pemimpin Quraisy. Beliau istirahat duduk di bawah pohon anggur milik Utbah dan Syaibah. Dengan berlumuran darah beliau merasa kecapean, dan tidak sengaja Utbah dan Syaibah ini melihat keadaan Rasulullah SAW dan sempat memprihatin. Kemudian Utbah dan Syaibah ini memerintahkan kepada budaknya bernama Addas. Addas ini seorang Nasrani, diperintahkan oleh Utbah dan Syaibah untuk mengantarkan seranting kurma kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi ambil tuh kurma. Sebelum makan, Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar itu Addas kaget dan bertanya, apa yang kau ucapkan? Kau menyebut nama Allah? Ya. Tidak ada satupun di negeri ini, kata Addas, tidak ada satupun di negeri ini kalau makan menyebut nama Allah. Kemudian Nabi bertanya, dari mana engkau? Aku dari Ninawi. Mendengar itu Rasulullah SAW langsung, aku punya saudara di sana bernama Yud bin Mattah. Dia seorang nabi yang diutus oleh Allah. Aku pun seorang nabi, sama-sama nabi. Beliau diingkari oleh kaumnya sehingga masuk dalam tengah lautan dan ditelan seekor ikan. Mendengar itu semua, Addas langsung mencium kepala Rasulullah SAW, mencium tangan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW balik ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan Rasulullah membaca Al-Quran. Setelah itu turunlah wahyu surah Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ya Muhammad, ada segerombolan jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka berkata, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran ajaba, menakjubkan, yahdi ila rusdi, yang membawa petunjuk ke jalan kebenaran. Nah, setelah itu pertemuan Rasulullah SAW dengan segerombolan jin, maka dibinilah sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Jin, yang jaraknya tidak jauh dari Masjidil Haram, sekitar 1,5 km, yang berada di perkampungan Ma'la, dekat dengan pekuburan kota Mekah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan silahkan komen di kolom komentar. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.